terus mikir, siapa anak ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Di video kali ini aku akan bercerita tentang satu kisah nyata, tapi kisah nyataku sendiri. Aku dan Delila. Begini ceritanya. Jadi orang tuaku itu bekerja di salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Papi itu sering sekali mutasi ke daerah-daerah, jadi otomatis kami itu sering berpindah-pindah tempat tinggal. Biasanya kami menempati rumah tua bekas peninggalan kolonial Belanda. Nah, pada saat itu kami tinggal di salah satu perkebunan, tepatnya di perkebunan Ambalutu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saat itu aku masih berusia sekitar 8 tahun. Aku tuh biasanya main sendirian karena emang di sekitar rumahku tuh nggak ada anak yang seusia aku. Dan orang tuaku itu pun sibuk, papi sibuk dengan kerjaannya, sedangkan mami sibuk dengan kegiatan ibu-ibu dharma wanita. Dan juga dia itu sibuk ngurusin adikku yang pada saat itu masih berusia sekitar 3 tahun. Nah, pada satu sore aku tuh sedang main ke halaman belakang rumah, lagi asik tuh ngejar kupu-kupu. Sampai aku berhenti di dekat pohon nangka. Tiba-tiba hujan. Aku pun langsung berbalik masuk ke dalam rumah. Tapi aku mendengar ada yang memanggil namaku. Kevin. Aku langsung balik badan, melihat ke sekeliling. Tapi gak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar lagi namaku dipanggil. Vin, Kevin. Aku langsung lihat lagi, siapa sih yang manggil gitu. Terus dari balik pohon nangka, aku melihat kepala menyentik dan matanya berwarna putih. Aku langsung teriak dan masuk ke dalam rumah. Aku langsung adu tuh sama Simbo. Tapi kalau menurut Simbo sih mungkin aku salah lihat gitu. Jadi Simbo ini adalah ibu-ibu paruh baya yang bekerja di rumahnya kami waktu itu. Simbo ini biasanya datang jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Tapi kalau ada keadaan khusus, dia itu bisa nginep ataupun pulang malam dari rumah. Nah, semenjak kejadian itu, aku ngerasa seperti ada yang sedang memperhatikanku. Tapi kalau keadaannya aku lagi sendirian dan gak ada siapa-siapa di sekitarku. Pada satu sore, waktu itu lagi hujan tuh, aku lagi asik nonton TV sendirian di ruangan tengah. Tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Vin, Kevin. Aku langsung nyari gitu, siapa ini yang manggil? Aku mulai ketakutan tuh. Vin, main yuk. Aku langsung berdiri dan kabur ke dalam kamarnya mami. Yang ada aku malah kena omel sama mami. Vin, kan mami bilang jangan lari-lari, Vin, kata mami. Itu Mi, tadi ada suara yang manggil nama Kevin di ruang TV. Suara siapa? Orang gak ada siapa-siapa kok, kata mami. Ada Mi, coba mami lihat dulu. Langsung tuh mami jalan untuk ngecek ke ruang TV. Terus gak ada siapa-siapa kok, kata mami. Kevin ngayal kali, makanya jangan suka baca buku Ghostbump, jadi suka ngayal kan. Kurang ada kok, pikirku. Yang ada aku malah kena repet sama mami. Nah, malamnya aku tuh sama sekali belum bisa tidur, masih keinget kejadian tadi aja. Tiba-tiba buku di atas meja belajarku tuh pun jatuh. Nah, aku bangun tuh mau balikin bukunya ke meja. Waktu aku mau ngambil bukunya, tiba-tiba bukunya geser dengan sendirinya. Aku pun langsung takut dan berbalik, mau balik ke tempat tidur. Tepat di depan mukaku, itu ada muka perempuan bermata putih dan dia ketawa. Aku langsung jerit. Otomatis kedua orang tuaku pun masuk ke kamar. Mami tuh panik, ngelihat aku tuh udah gemeteran ketakutan. Kenapa, Vin? Kata mami. Itu Mi,
tadi ada perempuan di sini, Perempuan siapa? kata papi. Orang nggak ada siapa-siapa kok di kamar. Kevin mimpi ya? Kata papi. Enggak kok, Kevin belum tidur, Pi. Nggak ada siapa-siapa. Udah tidur. Besok sekolah kan? Makanya baca doa dulu sebelum tidur. Kata papi. Setelah itu, papi dan mami pun langsung keluar dari kamar. Aku mikir terus, apa aku mimpi ya? Atau aku ngayal? Ya udahlah, aku coba untuk tidur lagi. Esokan harinya, aku pun demam. 3 hari aku demam. Mungkin aku terlalu takut dengan kejadian tadi malam. Nah, pada satu malam, waktu itu orang tuaku itu mau pergi ke undangan kawinan karyawan perkebunan. Aku tuh maksa pengen ikut, tapi nggak dikasih. Alasannya sih ntar si Mbok sama adek nggak ada yang nemenin. Ya udah tuh, akhirnya aku nggak jadi ikut gitu. Awalnya aku tuh main sama si adek, tapi ketika dia udah mulai ngantuk, aku pun balik ke kamar. Tiduran di tempat tidur sambil ngebaca buku cerita. Terus tiba-tiba mobil-mobilan si adek itu nyala dan berjalan ke arah tempat tidur. Aku langsung takut tuh. Mbok, aku langsung teriak. Langsung lari ke kamar mami. Tapi si Mbok dan si adek tuh lagi tidur. Apa mungkin mainannya rusak ya, pikirku. Ya udahlah, aku balik ke kamar dan tiduran lagi tuh. Tiba-tiba brak, buku-buku yang ada di rak buku itu semua jatuh. Kok bisa jatuh ya, pikirku. Kan gak kenapa-kenapa. Terus aku pun jalan mau ngeberesin bukunya, karena ntar kalau tiba-tiba mami pulang dan lihat buku-buku itu berantakan, yang ada aku kena omel lagi sama mami. Waktu aku mau ngeberesin buku-buku itu, beberapa buku bergerak dengan sendirinya. Aku pun langsung teriak dan kabur ke kamar mami. Mbok, ada hantu, Mbok, kataku. Apaan sih, Non? Hantu apa? Non mimpi ya? Gak ada hantu ah. Gak ada itu hantu, kata si Mbok. Tuh kan, tiap kali aku cerita ini ke orang, pasti orang mikirnya aku mimpi lah, aku ngayal lah. Jadi gak ada yang percaya. Udahlah, aku masuk lagi tuh ke kamar. Terus di atas meja belajar aku melihat ada selembar kertas dengan tulisan acak-acakan. Yang tertulis di situ adalah penakut. Aku langsung kabur ke tempat tidur. Tapi aku mikir, apa hantu bisa nulis ya? Kan hantu gak sekolah ya, aku pikir. Ya namanya juga pikiran anak kecil ya. Aku langsung mutusin untuk tidur. Dan alhamdulillah setelah malam itu aku sama sekali gak pernah diganggu lagi. Sampai akhirnya 3 bulan setelah kejadian itu, aku pun mulai berani untuk main ke halaman belakang rumah. Nah kebenaran tuh, aku dibuatin rumah pohon dan ayunan di belakang. Karena alasannya katanya biar aku jadi lebih aktif untuk main di luar, ketimbang cuma baca buku aja, buku cerita horor lagi. Nah satu hari setelah pulang sekolah, aku tuh pun makan, ganti baju dan langsung main ke ayunan. Aku ngayun-ngayun sendirian gitu. Nah mulai ngantuk tuh karena kena angin. Terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngedorong ayunannya. Aku pun langsung terdiam dan ngelihat ke sekeliling. Ternyata ada anak perempuan seusiaku. Dia cantik seperti anak bule, rambutnya pirang dan dia putih banget. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Dia terus ngayunin ayunan itu. Aku pun terdiam dan tersenyum balik ke arahnya. Tapi aku terus mikir, siapa anak ini ya? Nah, sekian dulu ya cerita dari aku. Kalau kalian penasaran dengan siapa anak perempuan ini, jangan lupa tungguin kelanjutan cerita ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Jadi kalian akan tahu kalau aku upload kelanjutan cerita ini. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Assalamualaikum.